Halo, nama saya Oki Alkanatamba dari kelas 06 TPLM 001 dengan NIM 2010-1145-0539. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kelima, saya akan membahas mengenai pengelolaan proyek perangkat lunak. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan tim eksekutif yang tepat, membuat rencana jadwal proyek, dan juga memahami usaha pemrograman oleh tim eksekutif. Nah, kita masuk ke uraian materi. Yang pertama itu struktur pelaporan. Pentingnya menentukan jumlah staf yang diperlukan dalam sebuah proyek perangkat lunak. Struktur organisasi yang jelas dalam proyek, dan juga ilustrasi desain terbuka dan peran kepala pimpinan, pimpinan fungsi, pimpinan teknik, dan pemeriksa. Kemudian yang kedua, pengaturan jadwal tugas. Inspirasi dalam pengelolaan tim proyek termasuk hibah, prestasi, dan juga tugas. Hal-hal yang harus dihindari dalam manajemen tim proyek. Dan ada yang ketiga, estimasi pemrograman dan strategi penilaian DAM. Ada kesulitan dalam menentukan ukuran perangkat lunak dan juga penggunaan kilobaris kode atau KLOC sebagai pengukuran perangkat lunak. Kemudian ada Defect Application Model atau DAM untuk mengidentifikasi kesalahan selama perancangan dan pengkodean. Kemudian yang keempat ada investigasi bahaya. Memahami bahaya statis dan dinamis dalam proyek. Bahasa statis dari situasi yang stabil, sementara bahasa dinamis dari perubahan lingkungan. Selanjutnya ada konfirmasi kualitas pemrograman, Software Quality Assurance atau SQA untuk memastikan kualitas perangkat lunak, melibatkan audit desain, pengujian, dan kontrol dokumentasi. Yang keenam ada usaha pemrograman instrumen eksekutif. Berbagai alat yang digunakan dalam manajemen proyek seperti perangkat perencanaan dan pelaporan. Ketujuh, RPL, rekayasa perangkat lunak, dan disiplin rekayasa perangkat lunak. Dalam proyek perangkat lunak, keterkaitan RPL dalam disiplin lainnya seperti manajemen, ekonomi, dan ergonomi. Kemudian alat yang digunakan untuk membantu produksi. Pemilihan alat perangkat keras berdasarkan ukuran dan jenis tugas dalam proyek perangkat lunak. Contohnya alat seperti visi usaha dan proyek super. Untuk skala tugasnya, pembagian proyek perangkat lunak berdasarkan ukuran tugas dari tugas kecil hingga multifungsi atau multi tugas. Untuk skala tugasnya, pembagian proyek perangkat lunak berdasarkan ukuran tugas dan tugas kecil hingga multi tugas. Nah, materi tadi yang sudah dijabarkan tersebut itu membahas berbagai aspek dalam pengelolaan proyek perangkat lunak, termasuk manajemen tim, estimasi pemrograman, penilaian kualitas, serta alat dan perangkat yang digunakan dalam produksi perangkat lunak. Selain itu, juga dibahas keterkaitan RPL dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan mengenai pertemuan yang kelima. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam.